4.727. Bukan, itu bukanlah sekedar deretan angka. Itulah jumlah bencana yang menggulung Indonesia sepanjang tahun 2025. 1.666 nyawa tak sempat pulang ke rumah dan lebih dari 1 juta jiwa mengungsi di tenda darurat. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Saya Risha Murdevi, mahasiswa keperawatan Universitas Negeri Surabaya. Saya berdiri di sini sebagai The Voice of Resilience untuk membuka satu pertanyaan besar. Dari seluruh proses perumusan kebijakan penanggulangan bencana di negeri ini, di manakah suara perawat? Hari ini saya membawa sebuah visi besar, Beyond Disaster Response. Perawat sebagai polisi influencer dalam membangun kebijakan manajemen bencana berbasis digital. Perawat bukan sekedar tangan yang merawat ketika bencana telah terjadi. Perawat harus menjadi otak yang merancang kebijakan sebelum bencana itu datang. Ruang untuk kita bergerak sebenarnya sudah terbuka lebar. Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menegaskan bahwa unsur pengarah dalam BNPB ataupun BNPB dapat diisi oleh masyarakat profesional, bukan hanya pejabat pemerintah sejak 19 tahun yang lalu. Namun dalam praktiknya, perawat lebih sering untuk hadir di ruang tanggap darurat, bukan ruang perumusan kebijakan. Padahal, International Council of Nurses menegaskan bahwa disaster nursing bukan hanya kompetensi klinis, melainkan juga perencanaan sistem. Dunia internasional sudah mengakui perawat sebagai aktor kebijakan. Sudahkah Indonesia memberi ruang yang sama? PPNI sendiri telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana yang mengelola sumber daya keperawatan dari pra hingga pasca bencana. Tapi mengapa suara mayoritas perawat di lapangan masih menjadi minoritas di meja kebijakan? Karena kita belum memaksimalkan senjata terkuat di abad 21, digitalisasi data dan keterlibatan secara sistemik. Inilah inti dari gagasan Beyond Disaster Response yang saya usung. Kita geser manajemen bencana yang reaktif menjadi manajemen bencana yang prediktif dan berbasis data. Indonesia sesungguhnya sudah memiliki modal untuk itu. Aplikasi Satu Sehat dan Early Warning System berbasis digital. Tapi kedua sistem ini berjalan masing-masing. Sistem peringatan dini tahu bencana akan datang, tapi buta secara real time. Berapa perawat yang siaga di titik rawan, berapa stok obat di puskesmas terdekat. Inilah celah yang hilang, dan di sini perawat harus masuk sebagai polisi influencer yang menjepit kepingan itu. Sejalan dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, bahwa data kesehatan digital dan teknologi adalah kunci resiliensi bangsa. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 langkah nyata yang saya tawarkan. Pertama, perawat sebagai data kontributor. Kita dorong kebijakan agar data klinis kebencanaan yang diinput perawat terintegrasi secara real-time ke sistem nasional. Kita ubah laporan kertas menjadi big data. Kedua, perawat sebagai policy drafter. Kita tuntut keterwakilan kita pada unsur pengarah BPBD hingga BNPB agar suara perawat hadir sejak rancangan kebijakan, bukan hanya sebagai pelaksana. Ketiga, perawat sebagai edukator. Kita mari latih masyarakat dan tenaga kesehatan lain untuk memanfaatkan sistem peringatan dini dan kesehatan digital, agar literasi krisis menjadi budaya kesiapsiagaan yang menyelamatkan nyawa. Dewan Juri yang terhormat, 4.727 bencana. Di baliknya ada air mata, ada kehilangan, dan ada masa depan yang terenggut dalam semalam. Sampai kapan kita harus berdiri di hilir dan membasuh luka, tanpa pernah menyentuh hulu kebijakannya? Perawat Indonesia harus berada di pusat kendali, memegang pena, merajut sistem, dan menentukan arah keselamatan bangsa. Karena The Voice of Resilience adalah suara yang berani mendikte masa depan lewat kebijakan yang visioner. Mari kita sudahi era kepasrahan, mari kita mulai era ketangguhan. Saya Risha Murdevi, menyuarakan suara perawat, menyuarakan keselamatan bangsa. Terima kasih.